Selamat datang. Terima kasih sebelumnya admin ucapkan karena kalian berkenan mengunjungi lapak PlayStation Store 88. Sebelumnya kalian bisa baca dulu mengenai deskripsi, terus kalian bisa memilih produk. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan, jangan sungkan, jangan ragu, silakan chat dengan admin kami. Nah, oke ya, pertama admin mau jelaskan di PlayStation Store 88 kita tidak menjual harga, tapi kita menjual kualitas, ya kan, dan juga pelayanan. Jadi bagi kalian yang ingin beli di PlayStation Store 88 tidak perlu khawatir, kami pastikan produknya sesuai dengan deskripsi. Yang kedua, kalian juga akan dibantu oleh tim admin kami untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian, produk gaming yang sesuai kebutuhan kalian. Oke, yang ketiga juga dari segi packaging, kami menjamin 100%, baik itu pengiriman dalam dan luar kota, kami sangat menjamin untuk packagingnya kami buat seaman mungkin, karena kami paham ongkos kirimnya sangat mahal. Jadi kami pastikan baik itu packaging, pengetesan barang, kami sudah lakukan sangat baik. Oke, next, admin mau coba jawab beberapa pertanyaan ya yang mungkin masuk akhir-akhir ini di chatting PlayStation Store 88. Yang pertama mengenai fitur COD, mohon maaf sebelumnya, fitur COD memang kita sudah nonaktifkan karena alasan kami adalah kami sangat berempati dengan kurir-kurir yang dengan susah payah, dengan keikhlasan hati mengirim barang, ternyata orderannya itu pertama sifatnya fake, kedua juga ya banyak kurir-kurir yang memang dimaki-maki oleh konsumen. Jadi dari peristiwa seperti itu admin berempati, ya kan, karena admin juga paham kurir masih manusia, mereka punya perasaan, punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi dengan alasan seperti itu admin menonaktifkan fitur COD. Walaupun selama PlayStation Store 88 berbisnis, terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada konsumen yang macam-macam, konsumennya baik-baik, semuanya ramah-ramah, ya kan. Dan admin percaya dan yakin jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita juga akan direspek oleh orang-orang yang baik, ya kan. Oke, untuk yang kedua mengenai toko offline. Nah, PlayStation Store 88 sudah punya toko offline, bahkan usianya lebih tua daripada toko online. Toko offline kami sudah berdiri hampir 18 tahun, ya kan. Cuman mungkin ada beberapa chatting yang masuk ke admin, "Kak, boleh belanja di toko offline-nya?" Sebetulnya kalau secara pribadi admin mau belanja, kalian mau belanja di toko offline silakan, mau belanja di toko online silakan. Cuma admin terlalu sayang sama pelanggan kami. Kenapa? Ya pertama alasan kami situasi yang memang sedang tidak menentu, ya kan, pandemi di mana-mana. Terus alasan yang kedua juga kalau isi game itu memang butuh waktu 2-3 jam bahkan lebih ya. Jadi ya sangat sangat kasihan sekali kalau konsumen harus menunggu berjam-jam di tempat kami, padahal sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pihak Shopee, ya kan. Jika memang produknya tidak sesuai, kalian tinggal ajukan pembatalan, dan juga kalian nggak perlu khawatir kalau transaksinya masih di dalam Shopee, itu dijamin aman banget, ya kan. Kecuali kalian transaksi di luar Shopee, ya admin tidak bertanggung jawab. Dan memang PlayStation Store 88 sesuai SOP kami tidak menerima pembayaran transfer langsung, semua by sistem Shopee. Oke, next, mengenai produk kami, seperti yang admin pernah sampaikan di awal, PlayStation Store 88 tidak menjual harga, tapi yang kita jual kualitas serta pelayanan. Kenapa yang kita jual ini? Mohon maaf, ya kan, mohon maaf sekali. Setiap orang mungkin berharap ketika mereka membeli produk ini mereka mendapatkan
sedikit edukasi, mendapatkan pelayanan berlebih. Nah, di PlayStation 88 kami janjikan dan kami sudah buktikan melalui review-review dari para pembeli kami akan berusaha semaksimal mungkin mengedukasi para pelanggan kami. Jadi ketika barang itu sampai, baik itu dari cara penggunaan atau jika mengalami trouble, live chat admin kami siap membantu para pelanggan kami. Karena kita di sini sifatnya belajar sama-sama, baratnya melengkapi, ya kan? Nah, karena kami yakin sebetulnya dengan pelayanan yang baik, otomatis pelanggan yang sudah membeli produk di toko kami tanpa segan dan tanpa ragu mempromosikan produk kami kepada keluarga, teman atau rekanannya, karena memang mereka ya pertama mendapatkan barang baik yang bagus, ya kan, kedua sensasi belanja online yang didapat di tempat kami itu memang berbeda dibandingkan di tempat-tempat yang lain, ya kan. Yang ketiga, ya kami sebetulnya bisa seperti sekarang ya berkat para pelanggan-pelanggan kami yang dengan sukarela, dengan keikhlasan mereferensikan toko kami kepada keluarga, rekanan atau sahabat mereka, ya kan. Nah, oke. Untuk produk kami, mohon maaf sebelumnya, semua produk kami baik itu PS3, PS4 dan lain-lain itu memang bukan produk asal-asalan, karena memang produk kita hampir 80% itu didatangkan dari negeri Jepang. Jadi dalam hal ini produk itu datang di tempat kami nggak melalui proses bongkar atau repair dan sebagainya, enggak. Jadi memang produk ini datang, tugas saya dan tim hanya sebatas isi game, selesai, produk dikirimkan ke pelanggan. Jadi kita emang nggak ada waktu untuk bongkar-bongkar produk, makanya di deskripsi di video kami tekankan produk yang kami jual mesin segel void. Maksudnya void di sini adalah tidak dibongkar, tidak di repair. Jadi memang segelnya semua masih utuh. Nah, itu untuk produk PS3 ya. Casingnya juga grade A. Jadi kita nggak repaint pakai pilok atau ditutup-tutup dengan skin dan sebagainya, nggak. Kita jual datangnya dari sana seperti itu, mulus grade A, tanpa bongkar. Kita tinggal isi game, kita lempar langsung ke pembeli, ya kan. Nah, untuk produk PS4 sendiri kita kategorinya kita bagi dua. Ada yang memang garansi resmi Sony Indonesia, ada yang memang garansi distributor. Nah, itu juga produknya sama dari Jepang. Jadi nggak dibongkar-bongkar, nggak ada yang minus. Maksudnya minus tuh entah DVD roomnya nggak bisa baca kaset atau nggak bisa online, semua bisa, semua normal, sudah dipastikan aman. Oke, next kita review produk PS3. Nah, kalau produk PS3 sendiri sebetulnya tipe-tipenya udah nggak asing ya. Ada Fat, Slim, sama Super Slim. Nah, kalau software dibagi dua kalau sekarang. Kalau dulu mungkin dibagi tiga ya, CFW, OFW, HFW. Tapi OFW udah hilang, digantinya CFW, Custom Firmware, dan HFW, Hybrid Firmware. Nah, kalau kelebihan CFW itu apa Kak? Kelebihan CFW, pengisian game lebih mudah, support game PS2. Kalau HFW itu hybrid firmware. Dia isi gamenya PKG, munculnya nanti di folder luar, dia pakai enable hand, ya kan. Sebetulnya HFW itu pembaharuan dari software CFW. Cuman kekurangan dari software HFW, backdoornya memang nggak support untuk game-game PS2, PS1 atau PSP, game-game retro. Sementara yang CFW support game PS2, PSP, dan PS1. Oke ya, untuk tipe PS3 sendiri kita tahu ya, Fat, Slim seri 20, 21, 25, dan 30. Super Slim satu seri doang, dia seri 4. Nah, untuk software sendiri, kalau untuk yang Fat dia CFW 20, 21, 25 itu CFW. Untuk yang HFW hybrid firmware itu untuk Slim dia cuma satu tipe 30, atau
Super Slim. Nah udah dua model itu aja dengan model dan seri yang berbeda. Jadi untuk CFW 20, 21, 25 Slim. Untuk HFW-nya 30 dan Super Slim. Nah kalau untuk performa bagaimana? Sebetulnya kalau untuk performa di atas seri 25 itu sudah aman. Jadi seperti seri 25, 30, Super Slim itu sudah aman. Tinggal disesuaikan aja kebutuhan kalian. Kalau mau support game PS2, PS1, PSP, game-game retro ya baiknya kalian ngambil yang seri 25 ya kan. Nah kalau yang seri 25 memang udah terbaik di kelasnya. 30 Super Slim juga sudah terbaik di kelasnya. Kenapa admin berani bicara seperti itu? Karena kalau dari segi power, seri 25, 30 Super Slim itu menggunakan tantalum, bukan lagi menggunakan NEC token. Jadi dari segi power sudah lebih aman. Kalau dari segi mainboard, ukuran Selby dan RSX baik itu seri 25, 30 Super Slim lebih kecil. Jadi untuk tingkat panasnya lebih rendah. Jadi kasus-kasus yellow itu bisa diminimalisir ya kan, bahkan bisa dikategorikan aman dan jauh dari kata yellow. Nah, tinggal disesuaikan saja kebutuhan kalian. Kalau kalian suka model yang imut-imut mungkin Super Slim. Kalau kalian suka model yang agak keker 25, 30 oke lah, recommended ya kan. Nggak jadi soal. Next, mungkin kalian pernah dengar PS3 kak ada refurbish, recon, second dan sebagainya, use product sebagainya. Sebetulnya gini, kita jangan terlalu terpengaruh dengan bahasa marketing. Intinya aja kalau produk X pemakaian itu stok nggak mungkin banyak pertama. Nah refurbish dan rekondisi itu, nah ini yang jadi masalah nih bagi admin. Kalau dia segelnya sudah dibuka ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena segel dibuka itu kita nggak tahu nih, mungkin sellernya beralasan ganti pasta, ganti ini ganti. Ya itu kan asumsinya seller. Cuma kalau admin sendiri di PlayStation Store 88 kita nggak mau cari resiko karena kita juga lagi nggak punya banyak waktu ya kan untuk nge-repair. Jadi ya barang datang tinggal kita kasihin produknya ke konsumen. Makanya segelnya void aman. Dan biasanya menurut pengalaman admin kalau produk-produknya void itu aman dan awet. Tapi ya kembali lagi beda orang, beda pemakaian ya kan. Ada juga yang mungkin pemakaian kerasa kerusuk terus error ya kan. Nah kalau error biasanya kalau barang-barang void itu kerusakannya nggak ada yang fatal. Paling cuma sebatas kayak harddisk ke format atau dia kasarnya ya case ringan lah, HDMI-nya short gitu-gitu doang, nggak sampai ke IC gede ya kan. Oke lanjut kita review PS4. Kalau PS4 kita sebetulnya produknya ada dua ya, ada yang garansi resmi sama yang distributor, tapi sama-sama barangnya void. Apalagi garansi resmi Sony itu pasti void mesinnya, jadi segel mesinnya itu nggak pernah dibongkar, masih segel, jaminan warantinya by Sony Indonesia. Untuk yang refurbishnya garansi distributor tapi void tanpa minus ya kan. Nah untuk produknya sendiri ada yang sudah bisa isi game, ada yang tidak bisa diisi game. Oke, admin mau coba jelasin secara singkat ya. Kalau yang bisa diisi game itu biasanya datang dari luar, softwarenya rendah, kita isiin game. Itu biasanya di bawah 755 ya kan. Kalau yang nggak bisa diisi game biasanya dari luarnya datangnya udah tinggi di atas 755. Nah bedanya apa tuh Min? Kalau yang di bawah 755 kita bisa isi game, terus gamenya juga murah, nggak mahal ya kan. Cuma memang nggak bisa online. Tapi nggak perlu khawatir kalau kalian beli di PlayStation Store 88, dipastikan mesinnya itu no minus. Jadi no minus itu Blu-ray-nya jalan. Kalau kalian mau online ya silakan ya, tapi dengan resiko game kopiannya sudah tidak bisa dimainkan lagi. Itu aja kalau ketika kalian main online. Tapi kalau misalkan kalian beli produk yang original ya konsekuensinya kalian main pakai kaset atau download langsung ke
PlayStation Store, Sony punya. Nah itu sifatnya ya kalian tahulah harga-harganya ya kan, nggak perlu admin jelasin ya kan. Nah untuk yang di luar daerah, antisipasi, kenapa admin dalam hal ini selalu menegaskan yang kita jual itu kualitas bukan harga, ya karena admin paham banyak kan konsumen-konsumen PlayStation Store banyak yang dari luar daerah. Nah kalau yang dari luar daerah, kalau mereka sulit untuk isi game minimal dengan kondisi mesin yang no minus, maksudnya tuh Blu-ray-nya jalan, fitur online-nya juga jalan, ya mereka bisa beli kaset ya kan. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada konsumen yang beranggapan begini, ya udahlah, saya isi game dulu, nanti next 1 atau 2 bulan lagi baru saya coba pakai kaset, boleh. Atau ya udah gue mau cobain game-game yang baru-baru nih kayak Spider-Man, kayak Assassin's Creed Valhalla atau Ghost of Tsushima ya kan. Ya udah, isi dulu, nanti kalau udah bosan offline mau di onlinein bebas, enggak-enggaknya udah nyoba game itu ya kan, boleh. Atau ada juga yang udah kebelet pengen main game Fortnite ya kan, online, GTA online, ya wes tinggal beli yang original, mainkan. Catatan ya, kalau mesinnya void, kalau mesinnya segelnya utuh, biasanya pertama produknya lebih awet, kedua setidak-tidaknya kalau ada kerusakan, biaya spare partnya, biaya perbaikannya itu nggak mahal dan pastinya bisa diperbaiki ketimbang produk yang sudah tidak void atau memang dasarnya sudah eksbongkaran. Makanya selalu tuh di video admin, di deskripsi produk admin selalu tekankan, kita nggak jual kualitas, kita nggak jual harga, tapi yang kita jual kualitas. Admin selalu tekankan, kalian boleh nanya di PlayStation Store 88 gratis, tapi balik lagi, beda seller itu pasti beda harga, beda kualitas, beda pelayanan. Jadi ya, be smart buyer, sukses selalu untuk kalian. Nah bagi kalian yang pengen belajar, kita mohon maaf ya admin nggak ngerasa admin lebih hebat dari kalian, lebih pintar dari kalian, karena admin juga masih banyak belajar, juga masih banyak yang belum di upload semua sama admin karena memang keterbatasan waktu. Nah kalian bisa nih buka YouTube PlayStation Store 88. Nah di sini kalian bisa belajar sedikit-sedikit, jadi kalian bisa paham ya kan. Kayak ini kan seri 25 yang asli itu ngebedainnya gimana ya kan. Nah, kalian bisa belajar dikit-dikit di sini ya kan. Nah mudah-mudahan nih channel PlayStation Store 88 di YouTube semakin maju, jadi semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa admin sharing ke kalian semua. Doa admin sukses selalu untuk kalian, happy shopping, dan selalu menjadi smart buyer. Terima kasih, sukses selalu.